Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari pandemi atau virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Sama-sama juga kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur, pola, dan gagasan dalam teks eksposisi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang unsur-unsur teks eksposisi. Nah, unsur-unsur ini yang pertama adalah gagasan. Gagasan ini disebut juga sebagai ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi misalnya kalian mengemukakan pendapat, itu bisa disebut sebagai gagasan. Contohnya, ini dalam teks eksposisi yang ada pada dalam buku kalian yang judulnya Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Ibu ambil contohnya, itu yang gagasannya adalah, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah, diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Jadi ini merupakan pendapat atau gagasan dari si penulis teks tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah fakta atau keadaan peristiwa. Fakta ini merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Jadi tadi gagasan itu hanya berupa pendapat. Kalau kita hanya mendengarkan sebuah pendapat, masih belum bisa kita nyatakan bahwa itu adalah benar. Nah, untuk memperkuat gagasannya itu, maka si penulis menampilkan fakta dalam teks eksposisi yang ditulisnya. Contohnya itu adalah 1. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran. Nah, jadi di sini si penulis ini berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa kebakaran hutan itu memang benar adanya terjadi, dan nasib hutan Indonesia itu semakin dipertanyakan atau semakin menurun karena adanya kebakaran yang sering terjadi di hutan Indonesia. Nah, di sini diberikan data, yaitu sekitar 45% selama bulan Januari sampai Oktober bahwa ada kebakaran hutan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah pola-pola pengembangan teks eksposisi. Jadi, pengembangan teks eksposisi itu dapat dikembangkan melalui beberapa pola. Yang pertama itu adalah pola umum ke khusus. Pola ini menjelaskan bahwa ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Jadi ide pokok itu adalah gagasan atau pemikiran dari si penulis itu diletakkan pada bagian awal paragraf. Nah, kemudian dari ide-ide yang sudah disampaikan si penulis tadi diperjelas lagi pada kalimat selanjutnya setelah dari ide pokok yang tadi. Yang kedua adalah pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian bersifat umum.
Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Jadinya pada bagian ini pendapat-pendapat yang dikumpulkan dari si penulis ini ditulis terlebih dahulu. Setelah itu dibuatlah sebuah kesimpulan atau ditarik sebuah kesimpulan dari pendapat-pendapat yang sudah diuraikan oleh penulis tadi. Yang C adalah pola ilustrasi. Pola ilustrasi ini yaitu sebuah teks eksposisi ini dibuat dari gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Konkret itu artinya nyata. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Kan kalau teks eksposisi itu berupa pendapat-pendapat atau gagasan dari si penulis. Jadi ditampilkanlah beberapa ilustrasi di dalam teksnya tersebut untuk meyakinkan atau membuktikan dari pendapat yang sudah disampaikan penulis dalam teks eksposisi. Yang terakhir adalah pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kita dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jadi pada pola perbandingan ini kita membandingkan hal yang kita angkat. Misalnya tadi itu tentang kebakaran hutan itu, kita ingin menyatakan bahwa pendapat kita tentang hutan Indonesia yang semakin memburuk, kita bandingkan dengan hutan yang ada di negara lainnya bagaimana. Nah, itu bisa kita masukkan dalam teks eksposisi yang termasuk dalam pola perbandingan. Nah, yang selanjutnya adalah gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Jadi, jika kita ingin menyimpulkan sebuah teks eksposisi, kita cari dulu gagasan umum dari teks tersebut. Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok itu sebutannya, merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya paragraf meletakkan gagasan umum pada kalimat pertama. Nah, jadi kan teks itu terbagi atas beberapa paragraf. Nah, paragraf itu juga terbagi atas beberapa kalimat. Jadi urutannya itu yang dari paling terkecil adalah huruf, kata, kalimat, lalu paragraf, setelah itu teks atau wacana. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan-gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum biasanya diikuti beberapa gagasan khusus. Jadi gagasan umum akan disertai beberapa gagasan khusus. Nah, gagasan umum itu adalah gagasan yang paling utama atau pendapat kita yang paling ingin kita angkat ke dalam sebuah tulisan. Setelah itu kita tampilkanlah gagasan-gagasan khususnya yang mendukung si gagasan umum ini. Nah, ini ada contohnya. Contoh paragrafnya adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, di sini menjelaskan bahwa sebenarnya banjir itu berasal dari kita sendiri karena kita yang terbiasa membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kita akan memilah mana yang gagasan umum dan gagasan khusus. Tadi di dalam pembahasan ini
pada bagian yang ini. Biasanya paragraf meletakkan gagasan umum pada kalimat pertama. Berarti kita lihat lagi ke teksnya. Jadi tadi dikatakan bahwa biasanya gagasan umum itu terletak pada awal paragraf. Nah, di sini awal paragrafnya itu atau kalimat yang pertama kita dapat dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat pertamanya itu adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Nah, ini kita bisa angkat sebagai gagasan umum. Jadi gagasan umum itu adalah pendapat umum dari sebuah teks atau paragraf. Nah, pendapat umum ini bisa dikembangkan lagi ke dalam pendapat-pendapat khusus. Nah, pada tabel ini ditampilkan bahwa gagasan umumnya adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan banjir. Nah, setelah itu dikembangkan lagi oleh beberapa pendapat yang dimasukkan ke dalam yang disebut sebagai gagasan khusus. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan oleh seorang bapak. Dan yang kedua itu adalah sampah-sampah itu bergabung dari beberapa tempat memacetkan saluran banjir. Nah, yang terakhir itu adalah warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, sebuah ini mencakup dari gagasan umum tadi, bahwa hal-hal yang sudah disebutkan dalam gagasan khusus ini bisa menyebabkan banjir atau kerusakan jalan. Nah, bisa juga dikatakan bahwa yang ada pada gagasan khusus ini adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Oke. Jadi dalam teks eksposisi itu terdapat gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum adalah yang sebagai atau biasa disebut ide pokok. Ide pokok itu adalah ide dari si penulis yang paling umum yang bisa kita pahami. Setelah itu ada gagasan khusus untuk menjelaskan si gagasan umum tadi, untuk lebih mendetailkan apa yang dibahas dalam gagasan umum tadi. Oke. Baiklah, sekian untuk materi kita kali ini. Nah, tugasnya adalah kalian mencatat materi yang sudah Ibu sampaikan dalam video ini. Dan kalian catat dalam buku catatan. Setelah itu kalian foto dan kirim ke WA Ibu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.